Banyak pertanyaan masuk kepada saya, mempertanyakan hal yang sebenarnya sederhana ya. Saya punya modal $100, gimana caranya saya bisa mengatur money management dan risk management yang baik. Jadi saya akan jelaskan, sebenarnya sederhana banget sih, beberapa rules penting kalau misalnya kalian punya modal yang sebenarnya minim. Anggap aja kita start ya, equity berarti kalian di 100 US dollar. Dan anggap pengalaman trading kalian itu tidak terlalu lama. Contoh experience tradingnya adalah around 1-2 tahun, oke. Kalau misalnya nanti saya turunkan, anggap ini kalian punya pemahaman dasar lah untuk analisis menurut saya gitu. So what should you guys do? Apa yang perlu kalian lakukan? Sebenarnya kan sederhana teman-teman ya. Kita punya modal $100, kita harus tahu dulu basic utama dalam risk dan reward. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai risk dan reward, ya maksimum umumnya tuh berapa sih? Biasanya orang ngomong misalnya risk per trade, maksimumnya itu ada di 1-2%. Tapi untuk modal $100 menurut saya bisalah teman-teman agak bermain sedikit sampai ke 5%. That's actually fine. So kalau misalkan ngomongin 5%, it means anggap maksimal 1-2% atau 5% gitu. Artinya dalam setiap trade ya, ingat ya, dalam setiap trade maksimal loss kalian itu adalah either kalian, kalau misalnya kalian pakai 1-2%, jadi either 1-2 US dollar, atau kalau misalnya 5% itu di 5 US dollar. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kalian trading dengan pergerakan di mana 10 pipsnya hitungannya adalah $1, maka maksimal SL kalian dalam setiap trade, SL max-nya kalian itu ada di 50 pips kalau misalnya kalian pakai yang 5 US dollar. Ini berbeda lagi kalau misalnya kalian pakai akun sen ya. Itu kalian tinggal hitung aja, tinggal diperkecil lagi sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian tahu, oh saya bisa memaksimalkan trade yang saya jalankan, maksimal loss-nya adalah $5. Di sini kalian bisa ngitung bahwa total trade kalian sampai habis, sampai uang kalian hangus adalah 20 kali sebenarnya. Anggap aja 19 kali lah, 19 kali loss itu MC. Saya anggap gitu aja. Ya, di sini kalian sudah dapat bahwa kalau misalnya saya stop loss maksimal saya ada 50 pips, maka 19 kali loss saya akan MC. Artinya 19 kali loss ini bukan kayak misalnya kalian profit, loss, profit, loss, profit gitu, bukan. Tapi berturut-turut, jadi kalian selama trading 19 kali kalian selalu loss. Selama trading, jadi misalnya kalian trading dalam satu hari, kalian tradingnya 19 kali dan 19 kalinya semuanya loss, habis, hangus, maka kalian pasti MC. Ya, jadi basic utamanya adalah kalian paham dulu risk per trade-nya. Kalau misalnya kalian, oh saya kayaknya risk per trade-nya saya di 3%, berarti di 30 pips, ya udah. Kalian paham dulu, nanti kalian tinggal hitung aja. Nah sekarang, kalian harus paham tentang position. Saya mau risk per trade-nya 50 pips, terus tradingnya berapa lot berarti geng? Ya simple teman-teman. Untuk 50 pips yang ujungnya adalah 5 USD, maka maksimal lot yang bisa kalian pakai adalah 0,01. Simple. Kalau kalian naikin lotnya, anggap kalian mau layering 2 kali, jadi misalnya 0,01 dikali 2 gitu kan, kalian layering, anggap layering. Itu berarti kalian maksimalnya adalah di 25 pips. Kenapa di 25 pips? Karena 0,02 kalau misalnya kita kalikan sama 25 pips itu hasilnya sama dengan 5 USD. Persis sama. Gitu. Jadi yang akan menyulitkan kalian adalah karena flexibility dalam trade-nya agak cukup sulit gitu ya. Flexibility dalam trade-nya agak cukup sulit, tapi ini nggak membuat kalian menjadi apa ya, bisa berhenti dalam trade-nya, tetap bisa memanfaatkan situasi yang ada ya, jadi situational. Lalu ingat teman-teman, namanya trading, jangan pernah lepas SL dan TP. Ingat ya, untuk bisa profit konsisten, bukan profit konsisten lah, saya ganti bahasa. Untuk bisa trading konsisten, dimana kalian bisa terus-menerus menumbuhkan akun yang kalian miliki, minimal kalian punya risk dan reward 1/2. Ini saya ngomong secara ideal. Mau kalian ngomong saya bisa profit 1/1, saya bisa profit 1/0,5, I don't give a fucking shit gitu. Yang penting adalah 1/2, ini idealnya seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya kalian 50 pips adalah loss kalian, maka target kalian adalah 100 pips. Gitu. Kalau misalnya maksimal lossnya adalah 25 pips, maka minimal profitnya adalah 50 pips. Begitu ya. Itu adalah cara paling mudah bagi teman-teman bisa memahaminya. Kenapa? Karena dengan 1/2 aja, walaupun win rate kalian di bawah 50%, contoh misalnya kalian trading 10 kali, kalian profitnya hanya 4 kali, lossnya 6 kali, hitungannya kalian tetap profit. Kalian bisa hitung sendiri matematikanya di belakang. Jadi ingat, stop loss dan take profit harus kalian tentukan, dan ingat jangan sampai kalian over trading. Ya, over trading ini adalah salah satu masalah juga nih bagi teman-teman yang mungkin modalnya minim. Kenapa? Karena niatnya adalah ingin flip account, misalnya dari 100 USD menjadi 20.000 USD. Yang nggak bisa. Kalau misalnya kalian
mau challenge kayak gitu terserah kalian. Tapi ini video dibuat buat orang-orang yang memang fokusnya adalah ingin konsisten dalam trading yang dijalankan. Lalu ingat leverage-nya ya, low leverage. Pakai 1/200, 1/400, 1/500 menurut saya masih oke lah. Jangan kalian pakai leverage yang tinggi. Kenapa? Karena itu kan memudahkan kalian untuk trading. Memang kalian bisa buka open posisi yang lebih banyak, tapi kan kalian nggak perlu banget untuk open posisi yang lebih banyak. Kenapa? Karena kan maksimal lot kalian sudah tahu jumlahnya berapa. Gitu. Ya. Dan ingat, selalu track trading yang kalian jalankan. Jadi kalian harus ada jurnal tradingnya juga. Contoh, saya trading hari ini 5 kali, lossnya sekian, profitnya sekian. Equity saya bertambah jadi sekian atau equity saya berkurang jadi sekian. Besok saya trade, lossnya sekian, ini ya sekian. Trading jumlahnya begini, stop loss saya begini, take profit saya begini, dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk equity $100, saran saya kalau kalian mau buka akun, mungkin akun Sen, make sense sih. Kalau misalnya menurut saya akun Sen bisa ada possibilities kalian memiliki fleksibilitas di dalam pasar. Kalau enggak pun enggak apa-apa, kan mulai dari start $100. Kalian punya pemahaman dasar dalam analisis, kalian bisa manfaatkan di analisis yang kalian jalankan. Risk per trade-nya umumnya adalah 1-2%, tapi kalau misalnya kalian mau lebih tinggi risknya nggak apa-apa di 5%. Jadi kalian ada kesempatan 20 kali sebenarnya ya, 20 kali untuk tidak menyia-nyiakan apa yang bisa kalian dapatkan profitnya di dalam pasar forex. Perhitungannya semuanya sudah jelas. Menurut saya ini cuma tentang matematika. Dan kalau kalian lihat di sini, ingat ya tadi saya bilang kalian tuh butuh 19 kali loss berturut-turut, walaupun aslinya 20 ya. Kalian tuh butuh 19 kali loss berturut-turut agar kalian bisa MC. Kalau misalnya kalian MC hanya dalam 2 kali entry, berarti masalahnya bukan di risk dan money management kalian, tapi masalah di psikologis kalian. Semoga membantu buat teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi salah satu video referensi lah kalau misalnya kalian adalah trader-trader yang baru memulai di pasar forex.